Bab 1090. Aku rasa dia cari mati. Tidak mau pergi. Bendico Xiao tertawa kecil, lalu ekspresinya menjadi dingin, dan berkata, kalau tidak mau pergi, aku akan membunuhmu, apakah kamu ingin mencoba? Suasana di lapangan kembali tegang, dan urat saraf baik fraksi Konfusianisme maupun fraksi hukum tegang. Chaneli menyaksikan Bendico Xiao untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia tersenyum ringan dan berkata, harus bersedia mengaku kalah, karena fraksi hukum kita kalah, kita tentu tidak akan mengingkari janji kita. Ayo pergi. Tapi, percayalah, suatu hari nanti, cepat atau lambat, kami akan kembali. Tidak. Bendico Xiao berkata dengan suara rendah. Chaneli mencibir, lalu memandang warrior yang di samping, dan berkata, warrior yang kan. Baiklah, sangat bagus. Aku, fraksi hukum, kalah hari ini sebagian karenamu. Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, aku awalnya tidak ingin datang ke perguruan rusa putih, tetapi kamu fraksi hukum bersikeras memaksaku. Dan aku tidak ingin maju, kamu memaksaku lagi. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa berdiri. Jika harus mengatakan, semua ini karena kamu sendiri. Jika kamu tidak memaksaku keluar, maka tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimana menurutmu? Chaneli menyipitkan matanya sedikit, menatap warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, warrior yang, aku ingat kamu. Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti berbicara omong kosong, berbalik untuk melihat fraksi hukum dan yang lainnya, dan berkata, semuanya, kita kalah dalam kompetisi ini. Namun, kita belum sepenuhnya kalah. Percayalah, suatu hari nanti kita akan kembali ke sini dan ambil kembali apa yang menjadi milik kita. Hari ini, tidak akan lama, percayalah. Siapa saja yang mau berbalik, boleh tinggal. Pada saat ini, suara Bendico Xiao tiba-tiba terdengar di lapangan. Namun, setelah tinggal, perguruan tidak akan dibagi menjadi fraksi Konfusianisme atau fraksi hukum, semuanya milik perguruan rusa putih. Selama bisa melakukan ini, bisa tinggal di sini, dan aku akan melupakannya. Mendengar kata-kata Bendico Xiao, banyak murid fraksi hukum di lapangan langsung tergerak. Jika demikian, siapa yang ingin meninggalkan rumah mereka dan menjadi anjing yang berduka? Kamu bisa memikirkannya. Pada saat ini, Chaneli tiba-tiba berkata, jika kalian ingin tinggal, kamu tidak akan lagi menjadi murid fraksi hukumku. Ketika aku kembali di masa depan, aku tidak akan bersimpati. Bagaimana jika dia tidak kembali? Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar di lapangan. Wajah Chaneli tenggelam, dia berbalik dan melirik warrior yang dengan dingin, tetapi warrior yang mengangkat bahu dan berkata, aku hanya berasumsi, kamu tidak tahu malu dan akan kembali di masa depan, juga bukan tidak mungkin. Lagi pula, selama kamu dengan tulus bertobat, aku pikir dekan pasti akan memberimu kesempatan untuk berubah. Chaneli ini menjelaskan bahwa dia ingin membunuhnya agar tidak mati. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara dia dan pihak lain. Dalam hal ini, dia tidak keberatan menyebabkan masalah bagi pihak lain dalam lingkup kemampuannya. Bagaimanapun, pihak lain tidak dapat berbuat apa-apa padanya sekarang. Dekan, aku bersedia tinggal. Pada saat ini, seorang murid fraksi hukum berdiri dan berkata, aku tidak ingin meninggalkan perguruan rusa putih, dan aku berjanji untuk melepaskan keluhanku sebelumnya, berharap dekan mengabaikan masa lalu. Aku juga ingin tinggal. Aku juga ingin. Tak lama kemudian, hampir 1000 murid fraksi hukum maju, termasuk beberapa guru dan tetua fraksi hukum.
Chaneli tampak suram dan menakutkan. Ini awalnya adalah apa yang dia rencanakan, tetapi sekarang telah menjadi pertunjukan orang lain. Selang beberapa waktu, hampir 2.000 mahasiswa fraksi hukum menyatakan kesediaannya untuk tinggal, namun 2.000 tersebut hanya sebagian kecil saja, karena jumlah mahasiswa fraksi hukum ada lebih dari 20.000. Chaneli melirik dingin pada fraksi Konfusianisme dan yang lainnya, lalu berkata, "Percayalah, suatu hari fraksi hukumku akan berdiri di sini lagi." Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat fraksi hukum dan yang lainnya, dan berkata, "Ayo pergi." Dengan demikian, di bawah pengawasan fraksi Konfusianisme dan lain-lain, tak terhitung banyaknya mahasiswa fraksi hukum yang meninggalkan perguruan rusa putih di bawah pimpinan Chaneli. Tidak ada sorakan, tidak ada kemenangan. Berangkatnya fraksi hukum juga berarti bahwa sejak saat itu anggota perguruan rusa putih telah sangat berkurang, dan tidak mampu bersaing dengan kekuatan berlian yang sebenarnya. Semua orang bingung dengan masa depan perguruan rusa putih. Semuanya. Pada saat ini, suara Bendico Xiao terdengar di lapangan. Hari ini tidak diragukan lagi adalah hari bencana bagi perguruan rusa putih kita. Berangkatnya fraksi hukum, membuat kekuatan perguruan rusa putih telah menyusut setengahnya. Harus aku akui bahwa mulai sekarang, di antara semua kekuatan berlian kami, perguruan rusa putih mungkin akan menjadi yang terakhir. Tapi, berbicara tentang ini, suara Bendico Xiao meningkat, namun, kepergian fraksi hukum adalah kesempatan lain untuk perguruan rusa putih kami. Hanya akan ada satu suara. Mulai sekarang, kami perguruan rusa putih akan bersatu lebih dari sebelumnya. Juga, meskipun fraksi hukum telah pergi, perguruan rusa putih akan bersatu lebih dari sebelumnya. Landasan rusa putih masih ada, selama kita semua bersatu, di masa depan di Shenzhou di daratan tengah, perguruan rusa putih pasti bersinar. Hidup perguruan rusa putih. Hidup perguruan rusa putih. Di lapangan, tak terhitung banyaknya siswa perguruan rusa putih yang berteriak lantang. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba menghantam langit, cahaya putih jatuh ke tanah, dan seorang lelaki tua berjubah biru muncul di depan mata semua orang. Setengah kaisar. Mata warrior yang sedikit menyipit, bukankah ini musuh perguruan rusa putih? Melihat lelaki tua berjubah biru itu, mata Bendico Xiao berkilat dengan rumit, dan dia berkata, "Kakak Feng, kamu datang dengan cepat. Ada tugas." Pria tua berjubah biru itu melihat sekeliling, dan akhirnya berkata, "Setelah bertahun-tahun, kalian masih terpecah. Tapi tidak apa-apa, mulai sekarang, semua orang akan mengembangkan caranya sendiri, dan mereka tidak akan saling menyalahkan. Kakak Feng, bisakah kamu membantu?" kata Bendico Xiao. Pria tua berjubah biru itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kamu tahu aturannya." Mendengar itu, Bendico Xiao menghela nafas pelan, lalu pindah ke kehampaan. Dengan gerakan kedua tangan, dalam sekejap, seluruh dunia bangau putih bergetar. Warrior yang menemukan bahwa ada sesuatu yang akan pecah dari bawah tanah. Apa yang dia lakukan? Warrior yang bertanya pada Inov Fang di sampingnya. Inov Fang menghela nafas dengan suara rendah dan berkata, "Di Shenzhou di daratan tengah, ada lebih dari 100 nadi spiritual dan semua orang menginginkan nadi spiritual ini. Tetapi untuk mencegah Shenzhou di daratan tengah jatuh ke dalam perselisihan dan pembantaian tanpa akhir, semua orang bersatu untuk membentuk aliansi. Aliansi ini menetapkan bahwa hanya mereka yang berada di rank of martial. Hanya dengan kekuatan kita dapat memiliki nadi spiritual." Awalnya,
Kami di perguruan Rusa Putih memiliki 3 nadi spiritual, yaitu Demian Feng, Patrick Jun, dan Dimas Mo. Karena Demian Feng dan Patrick Jun pergi, sedangkan Dimas Mo pergi ke fraksi hukum, artinya, kita tidak lagi memenuhi syarat untuk memiliki nadi spiritual. Tidak heran begitu banyak kekuatan yang berlomba-lomba untuk master menjadi jenius. Warrior yang sedikit mengangguk, sekarang dia agak mengerti mengapa Sekte Wuzong sangat peduli pada Irenean. Selain bakat Irenean, pasti karena bakat dan potensi Irenean sudah setara dengan pemesanan nadi spiritual. Rank of Martial bukan hanya peringkat, itu adalah urat nadi semua kekuatan di Senzu di daratan tengah. Tanpa nadi spiritual, kekuatan peringkat berlian, dengan kata lain, tidak bisa lagi dianggap sebagai kekuatan berlian. Sama seperti Sekte Senba saat ini, meskipun sekte mereka masih dikenal sebagai kekuatan berlian, di mata kekuatan berlian yang sebenarnya, mereka tidak lagi. Hanya karena mereka tidak memiliki peringkat master bela diri atau nadi spiritual. Pada akhirnya, nada suara Inov Fang penuh dengan kepahitan dan keengganan. Di mata semua orang, 3 naga putih yang panjangnya hampir 10.000 kaki lepas landas dari bawah tanah. Pada saat ini, lelaki tua berjubah biru itu mengeluarkan mangkuk ungu emas dan memotret ketiga naga putih itu. Cahaya keemasan menyembur keluar, dan segera, ketiga naga putih semuanya tersedot ke dalam mangkuk emas. Ketika 3 naga putih menghilang, pada saat ini, seluruh dunia Bangau Putih merasa ada sesuatu yang menghilang. Ini energi spiritual. Energi spiritual dengan cepat menghilang, dan dalam waktu singkat, energi spiritual seluruh dunia Bangau Putih setidaknya puluhan kali lebih lemah dari sebelumnya. Energi spiritual di sini sekarang mirip dengan Kingsu kita. Di samping warrior yang, dewa ketiadaan berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mengangguk, sekarang energi spiritual dunia Bangau Putih memang mirip dengan Kingsu. Kultivasi di tempat seperti itu, tentu saja, kecepatan kultivasi semua orang akan berkurang. Jika perguruan Rusa Putih tidak bisa mendapatkan kembali nadi spiritual secepat mungkin, tidak lama lagi perguruan Rusa Putih akan benar-benar turun. Di udara, lelaki tua berjubah biru itu meletakkan mangkuk emas itu, lalu menatap Bendico Xiao dengan ekspresi sedih, ragu-ragu sejenak, dan menghela nafas dengan suara rendah, berusahalah. Setelah berbicara, lelaki tua berjubah biru itu bergerak dan menghilang ke langit. Sebenarnya, warrior yang bisa berada di rank of martial. Pada saat ini, seseorang di lapangan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, mata banyak orang jatuh pada warrior yang. Mata Bendico Xiao juga tertuju pada warrior yang. Di matanya, ada sedikit kegembiraan. Melihat mata semua orang, warrior yang merenung sejenak, lalu berkata, itu tugasku. Perguruan Lautan Awan dan Perguruan Rusa Putih sekarang berada di pihak yang sama. Perguruan Rusa Putih kuat juga baik untuknya dan Perguruan Lautan Awan. Melihat persetujuan warrior yang, banyak orang di lapangan bersorak. Bendico Xiao dan Jeffrey Su juga menunjukkan senyum di wajah mereka. Tatapan warrior yang jatuh pada Clara Xiao yang ada di samping. Dia merenung sejenak, dan kemudian, dengan gerakan, dia mendatangi Sekte Senba dan yang lainnya. Pada saat ini, Kim Yilin tiba-tiba memandang Clara Xiao dan berkata, Clara, ada berita dari sekte bahwa keluarga Mo akan mengirim seseorang melamar ke sekte dalam 3 hari. Sekte mengirim perintah untuk menyuruhku segera kembali. Melamar. Pada saat ini, warrior yang muncul di depan Kim Yilin dan bertanya, siapa itu? Melihat warrior yang, ekspresi Kim Yilin berubah,
dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Aku tanya, melamar siapa? Wajah warrior yang tenggelam. Tubuh Kim Yilin tiba-tiba bergetar sedikit, dan dengan cepat berkata, keluarga Mo mengirim seseorang untuk membantu Dimas Mo melamar, dan tentu saja orang yang dilamar adalah Clara. Aku rasa dia cari mati. Suara mengerikan warrior yang terdengar di lapangan.